Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai grafik dan persamaan logaritma. Oke, kita akan bahas mengenai grafik fungsi logaritma. Nah, bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi logaritma? Nah, di sini kita sudah punya fungsi logaritma yaitu f(x) sama dengan 2 log x ya. f(x) sama dengan 2 log x. Jadi, untuk jadi variabel bebasnya itu yaitu x-nya ya. Nah, jadi untuk menggambar grafik fungsi logaritma, kita boleh ambil sembarang x, kita substitusi ke dalam fungsi tersebut, nanti kita dapatlah nilai y, maka kita punya titik yaitu x, y. Nah, titik-titik tersebut nanti kita satukan. Oke, yang pertama, saya mau ambil misalkan x-nya itu adalah 1/4, maka nilai fx atau nilai y-nya itu berapa sih gitu kan ya. Maka kita bisa hitung menggunakan logaritma, berarti f 1/4 gitu ya, 1/4 sama dengan 2 log 1/4. 1/4-nya ubah ke dalam bentuk pangkat, berarti pangkat negatif. 4-nya kan 2 pangkat 2, berarti jadi 2 pangkat negatif 2. Maka jadi 2 log 2 pangkat negatif 2. Sehingga kita dapatlah nilai f 1/4 itu adalah min 2 dikali 2 log 2. 2 log 2-nya 1, maka hasilnya adalah min 2. Maka di sini fx-nya adalah min 2. Maka kita punya titik yang pertama adalah 1/4, min 2. 1/4, min 2. Oke, titik ini kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Anggap ini adalah setengah ya, berarti ini adalah 1/4-nya. Nah, ini 1/4. Ini 1/4, maka 1/4 tadi adalah 2 ya. Kita anggap kita ambil 1/4 itu 2. Ini adalah berarti ini adalah titik 1/4, min 2. Oke, selanjutnya kita ambil x-nya adalah setengah. Untuk x-nya setengah, kita ganti ya. Setengah berarti di sini f setengah sama dengan 2 log setengah gitu ya. 2 log setengah. Setengahnya kita ubah dalam bentuk pangkat, berarti 2 pangkat negatif 1. Jadi hasilnya min 1 kali 2 log 2. 2 log 2 itu 1. Berarti jadi hasilnya min 1. Maka setengah ini nilainya adalah min 1. Maka kita dapat titiknya yaitu setengah, min 1. Masukkan lagi ke dalam koordinatnya. Ini setengah ya tadi, anggap ini setengah, berarti satunya ini 1. Oke, selanjutnya 1, x-nya, ketika x-nya 1, maka nilai fx-nya sama ya seperti tadi, ganti. Tapi kan kita udah tahu ya, 2 log 1 itu berarti 0. Berapapun basisnya, si 2 ini basis 2 itu basis ya. Kalau dia logaritma 1 pasti hasilnya 0. Maka kita punya titik 1,0. Kita masukkan lagi. Berarti ini 1,0. Kemudian 2, x-nya 2. Oke, 2. Kalau 2 sama seperti yang tadi, berarti kita tinggal ganti fx2. Berarti f2 sama dengan 2 log 2. 2 log 2 berapa? 2 log 2 1. Maka ini 1. Ini bukan 3 ya, harusnya kita coba. Karena kalau 3 kan susah ya membuatnya jadi 2. Kita ambil 4 saja. Kalau kita ambil 4, x-nya 4, berarti di sini 2 log 4. 2 f4 sama dengan 2 log 4. 4-nya ubah ke dalam bentuk pangkat yaitu 2 pangkat 2. Jadilah 2 kali 2 log 2. Maka sama dengan 2. F4-nya adalah 2. Kalau misalkan kita ingin tambahkan lagi, misalkan 8. Kenapa angkanya ini? Angkanya cari yang mudah untuk kita cari nilai logaritmanya. Karena basisnya 2, otomatis dia adalah perpangkatan dari 2, nilai pangkat dari 2. Nah, kalau kita cari
Kalau sekarang X-nya adalah 8 ya, 8 berarti di sini 2 log 8, maka pangkatnya jadi 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 3 dikali 2 log 2. 2 log 2-nya 1, berarti hasilnya adalah 3. Maka ini 3. Tadi kita punya titiknya 1,0, terus yang satu lagi adalah 2,1, yang ini adalah 4,2, yang satu lagi adalah 8,3. Oke, kita masukkan ke sini. Kalau yang 2 itu tadi 1, 2 itu 1 ya kan? 1, yang 4 2, yang 8 itu adalah 3. 8 adalah 3. Maka tinggal kita satukan. Ini susah gambarnya karena saya nggak pakai penggaris. Oke, ini kan. Nah ini terus bakal seperti ini, tapi dia tidak akan menyentuh sumbu Y. Ini sumbu Y ya. Sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini adalah grafiknya. Untuk lebih jelas gambarnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. 8 itu di 3, ini titik temunya tadi. 4 itu 2, 2 itu 1, 1 itu 0, dan ini setengah, yang ini adalah 1/4, hampir sama dengan yang kita buat tadi. Ini adalah cara menggambar grafik fungsi logaritma gitu. Cirinya apa sih? Ciri-cirinya dia tidak akan menyentuh sumbu Y. Jadi sumbu ini itu tidak akan disentuhnya gitu. Oke, selanjutnya kita akan ambil contoh soal cerita mengenai fungsi logaritma. Misalkan saya mempunyai bakteri, bakteri tersebut membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit sekali. Waktu yang diperlukan 1000 bakteri membelah diri sehingga jumlahnya menjadi 64.000 bakteri adalah, berarti di sini saya punya A0. A0 itu apa sih? A0 itu adalah jumlah bakteri awalnya atau yang permulaannya, yaitu 1000 bakteri. Terus saya punya AT. AT itu apa? Jumlah bakteri dalam waktu berapa menit misalkan. Dalam waktu yang ditentukan. Berarti ini adalah 64.000. Kemudian apa? Kemudian dia bisa saya sebutnya R-nya atau rasionya. Berarti rasio itu dia membelah diri menjadi berapa bagian sih, berapa menit sih gitu ya. Kalau di sini rasionya adalah 2. Terus apa lagi? Ada waktu. Rasionya itu 2 dalam 2/20 menit. Artinya apa? Satu bakteri menjadi 2 dalam 20 menit. Berarti 2/20 menit ya. Kemudian yang kita tidak tahu adalah waktunya. Waktunya ini berapa menit sih gitu ya. Nah, untuk mengubah waktunya, maksudnya bukan waktunya berapa menit ya di sini, tapi T ini adalah dia dapat berapa kali. T di sini itu berapa kali pembelahan. T di sini itu berapa kali pembelahan ya? Berapa kali pembelahan? Misalkan kalau dia punya 1 bakteri dalam 1 kali pembelahan, berarti 20 menit pertama itu ya. Kalau 1 kali pembelahan, berarti 1 kali pembelahan kalau dia 1 bakteri berarti jadi 2 bakteri gitu kan. Kalau dia 2 kali pembelahannya berarti jadi berapa? Jadi 4 bakteri itu berapa kali pembelahannya? Bukan waktunya ya, T-nya di sini. Oke, sehingga kalau kita ingin mencari AT berarti gimana sih? Ingat rumus yang waktu pangkat, berarti AT sama dengan A0 dikali R pangkat T. Berarti sama dengan A0-nya adalah 1000, R-nya itu R-nya kita ambil si 2-nya doang ya, 2 dalam 20 menit ya. Berarti kali 2 pangkat T. AT-nya adalah 64.000. Berarti ini kita cari 2 pangkat T sama dengan 64. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian ubah ke dalam fungsi logaritma. Cara mengubahnya bagaimana? Ingat lagi definisi logaritma yang awal. Apa? 2-nya ini adalah sebagai basis, berarti 2 log, gitu kan ya. Ini adalah hasil 64 sama dengan T, maka
64 itu 2 pangkat berapa? Ubah ke dalam bentuk pangkat. Oh iya, 2 pangkat 6. Berarti T-nya itu sama dengan 6. Berarti di sini 2 log 2 pangkat 6 sama dengan T. Maka kita punya T-nya sama dengan T sama dengan 6. Nah, T sama dengan 6 ini kan belum waktu ya. Berarti gimana caranya? Tadi dia kan berapa kali pembelahan? 6 kali. Berarti kalau dia 6 kali pembelahan, sekali pembelahan itu 20 menit. Berarti kalau 6 kali, maka waktu yang diperlukan adalah 6 kali 20 menit. Jadilah 120 menit. Itu waktu yang dibutuhkan untuk membelah 1000 bakteri membelah menjadi 64.000 bakteri. Oke, itu contoh yang kedua. Sekarang kita masuk ke persamaan logaritma. Nah, persamaan logaritma itu ada dua. Yang pertama ada A log X sama dengan A log Y. Jadi basisnya, ingat di kata basis, ini basis, ini basis, ini basis. Basisnya ini harus sama. Jadi ketika basisnya udah sama, maka si hasilnya ini X dan Y-nya itu bakal sama. Jadi kalau ada A log X sama dengan A log Y, maka kita bisa menyimpulkan X-nya itu bakal sama dengan Y. Untuk yang kedua, A log X sama dengan B log X, maka kita bisa menyimpulkan, ini kan basisnya beda, tapi hasilnya sama. Maka kita bisa menyimpulkan basisnya juga sama. A sama dengan B. Contoh soal. Contoh, log X min 3 ditambah log X min 2 sama dengan log 2. Nah, di sini basisnya kok nggak tahu. Saya kemarin lupa. Jadi kalau basisnya itu tidak ditulis, berarti 10 log 2. Ini tuh sama aja kayak log 2. Jadi, kalau dia tidak ditulis, otomatis basisnya adalah 10. Gitu ya. Oke, sekarang log X min 3 ditambah log X min 2. Ingat penjumlahan sifat logaritma yang kemarin. Kalau dia dijumlah dengan basis yang sama, yaitu ini 10, yang ini juga 10, berarti dia dikali. Jadi log X min 3 dikali X min 2 sama dengan log 2. Nah, ini udah memenuhi sifat yang pertama. Ini hasilnya basisnya 10 karena tidak ditulis ya, tapi tidak ditulis. Basisnya sama, yaitu 10. Artinya kita bisa simpulkan bahwa X min 3 dikali dengan X min 2 itu sama dengan 2. Terus tinggal kita kali. Berarti X kuadrat dikurang, ini kali silang ya, X kuadrat, ini min 2, min 3 berarti min 5X ditambah 6. Min 3 kali min 2, 6 ya. 2-nya pindahin ke sini, kurang 2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 5X ditambah 4 sama dengan 0. Setelah itu diapakan kembali. Kalau udah gini, boleh kamu faktorkan lagi. Berarti jadinya X min 4 dikali X min 1 ya, sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan 1. Berarti nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Itu cara menyelesaikan persamaan logaritma. Contoh soal yang kedua. Jadi ketika saya punya 2 log X kuadrat ya. 2 log X kuadrat dikurang 3 dikali 2 log X tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama seperti perpangkatan yang kemarin. Tinggal kita misalin dulu. Di sini kan yang kuadrat itu 2 log X ya. Berarti kita anggap si variabelnya itu adalah 2 log X. Berarti kita misalkan 2 log X itu sama dengan P misalkan. Sehingga kita punya 2 log ini kuadrat ya, berarti jadi P kuadrat dikurang 3 kali P ditambah 2 sama dengan 0. Baru kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi P dikurang 2, P dikurang 1. Bener kan ya? Kalau ditambah hasilnya min 3, kalau dikali hasilnya 2. Berarti kita punya P-nya sama dengan 2 dan P-nya sama dengan 1.
Nah, setelah dapat nilai P-nya, kita kembalikan lagi nilai P itu apa. Berarti nilai P itu 2 log X, baru kita cari nilai X-nya. Nah, kita punya nilai P-nya itu sama dengan 2. Yang pertama, berarti P itu adalah 2 log X. 2 log X sama dengan 2. Maka nilai X-nya berapa? Kita balikan lagi ke definisi. Kita balikan lagi ke definisi. 2 yang ini adalah basisnya, berarti 2. 2 yang ini adalah pangkatnya, berarti pangkat 2 itu sama dengan X, sehingga X-nya itu adalah 4. Oke, ini yang pertama. Sekarang untuk P sama dengan 1, sama P-nya lagi 2 log 1. P-nya 2 log X, 2 log X, dan hasilnya adalah 1. Balikan lagi ke definisi, 2-nya ini pangkat, 2-nya ini basis, berarti 2, 1-nya ini pangkat, X-nya hasil, berarti 2 pangkat 1 sama dengan X, berarti 2 sama dengan X. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Oke, kita ke pertidaksamaan logaritma. Sebenarnya hampir sama dengan pertidaksamaan eksponen, dia terbagi 2. Ada untuk A yang lebih besar dari 1 atau untuk basis yang lebih besar dari 1 dan basis yang diantara 0 sampai 1. Untuk yang lebih besar dari 1, jika ada A log P kurang dari A log Q, maka kita bisa simpulkan bahwa P-nya itu kurang dari P-nya kurang dari Q. Kalau lebih besar berarti P-nya juga lebih besar dari Q. Nah, kalau untuk A-nya yang di antara 0 sama 1, dia berkebalikan. Jadi kalau A log P kurang dari A log Q, maka P-nya itu bakal lebih besar dari Q. Jadi kalau tandanya berubah. Kalau kurang dari jadi lebih dari, kalau lebih dari jadi kurang dari, tandanya berubah. Contoh soal. Oke, contoh soal 2 log X kurang dari 1. Contohnya, kita mau mencari nilai X-nya. Nah, si satunya ini kamu ubah ke dalam bentuk logaritma. Lihat temannya. Kenapa? Karena harus dengan basis yang sama. Ini basisnya 2, berarti 1 ini ubah ke dalam basis 2. Maka 2 log X kurang dari 1 basis 2, berarti 2 log berapa yang hasilnya 1? 2 log 2. Kalau sudah seperti ini apa? Berarti ini yang sebagai P-nya adalah X gitu kan ya. Ini P, Q-nya itu adalah 2, ini Q. Maka dan lihat basisnya apa? Basisnya itu 2. 2 itu lebih besar dari 1, berarti dia tandanya tetap, maka P kurang dari Q. Oke, itu saja ya. Jika ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke grup WhatsApp. Untuk minggu depan kalian sudah tahu bahwa itu apa? Kita sudah mulai UAS, jadi materi yang kita ambil adalah dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.